Umat manusia harus ingat bahwa perbuatannya menentukan nasibnya. Apabila dulu pernah berbuat kesalahan, dapat ditebus dengan berbuat kebaikan. Sang Buddha bersabda, apabila umat manusia bersedia melatih diri dengan berpedoman pada 10 perbuatan kebaikan ini, akan mencapai tingkat batin seperti para Buddha. 10 perbuatan kebaikan akan saya bacakan untuk Anda dengar dan menjadi sebagai bahan perenungan kita. Yang pertama adalah pembunuhan. Bila seseorang dapat melepaskan diri dari pembunuhan, pertama, dia akan memperoleh 10 macam pahala untuk membebaskan diri dari segala kegelisahan batin, yaitu beliau dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada semua makhluk hidup. Kedua, beliau selalu bersifat welas asih dan menaruh rasa sayang terhadap semua makhluk hidup. Ketiga, selama-lamanya beliau tidak akan memiliki sifat dendam, dengki, atau benci terhadap semua makhluk hidup. Keempat, beliau akan memiliki badan yang sehat walafiat. Kelima, beliau akan memperoleh umur yang panjang. Keenam, beliau akan selalu dijaga oleh para makhluk suci pelindung dharma. Ketujuh, beliau selalu dapat tidur dengan nyenyak dan tidak pernah bermimpi buruk. Kedelapan, beliau dapat menghapus semua perasaan dendam atau permusuhan dengan semua makhluk hidup. Kesembilan, beliau tidak akan pernah berjumpa dengan kejahatan-kejahatan yang menakutkan. Kesepuluh, setelah meninggal dunia, beliau akan lahir di alam surga. Itu jikalau Anda melepaskan diri dari pembunuhan. Tapi ini akibat dari membunuh makhluk hidup yang perlu juga kita kenal, kita tahu dan jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Seseorang harus menerima 10 juga nih macam kegelisahan batin. Yaitu yang pertama, para makhluk hidup merasa takut melihatnya. Kedua, para makhluk hidup selalu berniat untuk mencelakainya. Ketiga, sulit menghilangkan sifat kebencian dan perasaan dendam di dalam hati. Keempat, badan selalu menderita sakit-sakitan. Kelima, berumur pendek. Keenam, selalu diganggu oleh makhluk halus atau setan. Ketujuh, tidur tidak nyenyak dan selalu mengalami mimpi buruk. Kedelapan, para makhluk hidup menaruh rasa dendam terhadapnya. Kesembilan, ada saja tindakan atau perbuatan kejahatan yang datang menakutinya. Kesepuluh, setelah meninggal dunia, beliau akan jatuh ke alam neraka. Pembunuhan makhluk di sini bukan berarti kita harus membunuh manusia. Membunuh dikategorikan ada 2, yaitu pembunuhan secara langsung dan pembunuhan secara tidak langsung. Secara langsung tentu terjadi bukan cuma sesama manusia, tetapi juga manusia kepada hewan atau binatang. Pembunuhan kepada hewan atau binatang bisa berupa bermacam-macam. Jikalau saya ingat nih, kejadian sebelum saya vegetarian, saya sering melakukan pembunuhan waktu kecil terhadap semut, nyamuk, dan pernah juga kepada kecoa mungkin ya. Tikus pernah juga, tetapi kayaknya belum sempat sampai mati banget. Tapi saya memasang perangkap tikus. Di rumah tempat kediaman saya tinggal itu memang banyak sekali binatang. Ya, terlebih lagi sebelum vegetarian tuh memang yang saya perhatikan, karena kan masaknya kan hewan ya, daging. Mungkin ada rasa manis ya yang mengundang semut-semut. Baik itu semut merah dari yang kecil sampai yang gede, semut hitam, pokoknya banyak banget. Jadi
Kalau membersihin dapur udah pasti tuh pada mati semua. Itu banyak sekali. Sehingga dari kecil sesungguhnya saya sudah mengalami sakit-sakitan. Jikalau Anda melihat VT-VT saya juga, Anda akan mengerti. Inilah salah satu perjalanan hidup yang saya mau bagikan. Bahwa segala sesuatu itu memang ada karma baik dan karma buruknya. Ada sebab, ada akibat. Hukum tabur tua itu pasti berlaku. Walaupun kita nih mungkin tidak merasa kita membenci mereka, tetapi sungguhnya dengan perbuatan kita itu kita sudah ada dosa atau kebencian. Itulah yang membawa efek negatif pada diri dan tubuh kita sendiri, termasuk kepada kehidupan kita. Namun waktu dulu saya belum mengerti dan belum bisa menjelaskan seperti ini. Orang tua juga waktu dulu itu beragama Buddha Theravada, tetapi walaupun tertulis nih di sila dalam agama Buddha bahwa tidak boleh membunuh dan lain-lain, tetap saja masih banyak manusia yang beragama Buddha melakukan pembunuhan, termasuk orang tua saya, yaitu terhadap binatang-binatang kecil itu yang kita pikir mungkin ini cuma binatang kecil, tapi sesungguhnya itu juga adalah bagian dari makhluk hidup. Sehingga dari kecil, bahkan sejak nih saya masih berusia 1 bulan, saya sudah sering sakit-sakitan, apalagi dengan saya melakukan nih pembunuhan sendiri pada saat saya sudah lahir ke dunia, dari mungkin SD sampai SMP, bahkan SMA, hingga saya pergi ke luar negeri, tetap saja nih saya melakukan pembunuhan, sehingga akhirnya nih saya harus mengalami sakit. Dari kecil saya sudah ada yang namanya sakit eksim, sakit lambung, anemia. Itu beberapa komplikasi penyakit ya yang ada di tubuh saya. Dari kecil itu sudah ada. Dari SD, SMP, SMA, perlahan-lahan terus bertambah. Hingga akhirnya saya mengalami sakit kista dan tumor payudara. Lalu bahkan saya juga ada penyakit sinus. Yaitu sudah 6 ya. Dan itu semua terjadi sebelum saya vegetarian. Jadi saya saat itu mungkin masih ada sedikit banyak melakukan pembunuhan terhadap semut ataupun nyamuk. Lalu bagaimana dengan pembunuhan satu lagi, yaitu secara tidak langsung dengan memakan hewan. Hewani itulah yang saya pikir tadinya tidak mungkin ada masalah. Karena pastikan banyak orang di dunia di luar sana yang begitu suka akan namanya hewan atau binatang. Dan kita merasa itu adalah bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Protein nabati, protein hewani itu penting semua yang kita tahu. Di sekolah diajarkan begini begitu juga. Bahkan dalam kitab suci Theravada juga tidak dijelaskan bahwa itu ternyata ada pelanggaran atau gini gitu atau pantangan. Tidak ada. Selama tidak melihat pembunuhan, selama tidak melakukan pembunuhan, katanya kita boleh memakan itu. Tapi kemudian saya berpikir, setelah saya mulai nih sakit-sakitan, saya juga mulailah mengenal yang namanya vegetarian. Semua bermula dari panggilan hati yang keluar diri, karena orang tua saya ada bercerita bahwa sebenarnya sejak umur 1 bulan sudah disarankan, ya pastinya petunjuk dari yang di atas, bahwa saya perlu vegetarian. Tapi orang tua saat itu kurang mengerti vegetarian itu penting, sehingga terus memberikan hewan, hingga akhirnya saya pun terkena banyak penyakit, sekitar 6 komplikasi penyakit, dari kecil hingga saya kuliah, termasuk kista dan tumor, itu terjadi sebelum saya vegetarian. Dan beberapa hal akibat dari pembunuhan secara tidak langsung ataupun secara langsung yang saya lakukan ini, kurang lebih nih, ada di kitab suci yang saya bacakan untuk Anda dengar tadi. Lumayan banyak akibatnya. 10 perbuatan kebaikan yang kedua yang perlu kita waspadai dan jadikan perenungan adalah pencurian. Di sini dijelaskan, bila seseorang dapat menjauhi pencurian, maka dia akan memperoleh 10 macam kebajikan dan keselamatan, yaitu pertama, dia akan memiliki harta benda, terhindar dari bahaya perampokan, bencana banjir, kebakaran, dan anak-anak kesayangannya tidak akan terpisah darinya jikalau dia sudah menikah nantinya. Kedua,
disayangi atau disukai semua orang atau banyak orang ya. 3. Para makhluk hidup tidak mau mengganggunya. 4. Dipuji oleh orang-orang dari segala penjuru. 5. Tidak akan mengalami kegelisahan batin atau kecemasan dan kekhawatiran. 6. Nama baik tersebar di mana-mana. 7. Di mana berada selalu merasa aman dan nyaman. 8. Harta, jiwa, dan jabatan selalu aman dan tentram, serta memiliki kebijaksanaan dan fasih dalam berbicara. 9. Bersifat dermawan. 10. Setelah meninggal dunia akan lahir di alam surga. Lalu, akibat dari mencuri, seseorang harus menerima juga nih 10 macam hal yang tidak menyenangkan atau bencana, yaitu kebalikan dari yang tadi. Pertama, walaupun harta benda sudah terkumpul, selalu mengalami kasus perampokan atau tertimpa bencana banjir, kebakaran, dan anak-anak kesayangannya akan terpisah darinya. Kedua, banyak orang tidak menyukainya. 3. Selalu dianiaya orang. 4. Orang-orang dari berbagai penjuru sering memakinya. 5. Dalam hati selalu merasa gelisah dan takut dicelakai orang. 6. Nama buruk tersebar di mana-mana. 7. Dimanapun berada selalu merasa tidak nyaman. 8. Harta dan jiwanya tidak aman. Kepintaran dan keahliannya semua serba kurang. 9. Tidak suka menderma. 10. Setelah meninggal dunia akan jatuh ke alam neraka untuk menjalani hukuman atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Inilah cukup berbahaya ya, akibat dari pencurian. Jadi jikalau kita ada melihat nih di sekitar, kenapa sih kok ada orang kebanjiran, kenapa sih kok ada orang begini begitu, dianiaya dan lain-lain, barangkali kita boleh kaitkan sedikit. Kita pun juga bisa koreksi diri, apakah kita pernah mencuri nih? Mencuri itu apa sih? Bukan berarti adalah kita mencuri dalam jumlah yang seperti curi bank, rampok bank, atau curi ya uang negara dan lain-lain. Bukan seperti itu saja yang dikategorikan mencuri. Tetapi mencuri itu adalah bagian dari mengambil sesuatu tanpa izin, tanpa sepengetahuan orang lain. Sekalipun sudah tertulis dalam kitab suci, bukan berarti semua manusia bisa menjalankannya. Pada saat saya nih diajarkan oleh orang yang lebih gede dari saya, ada salah satu kakak, dia sering nih menyarankan saya mungkin untuk berbuat hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah mencuri, pernah dan sering dia lakukan. Tapi waktu itu yang saya pernah coba adalah uang orang tua sendiri. Saat itu orang tua saya lagi tidur dan diajarkan oleh si kakak untuk mengambil uang orang tua. Ya mungkin dia merasa itu adalah uang orang tua, jadi tidak bisa dikategorikan mencuri kali ya. Mungkin hanya mengambil saja. Kan kadang ada orang berpikir, ya kalau uang suami, uang istri, uang anak, uang orang tua mah bukan mencuri lah. Padahal sesungguhnya itu semua ada akibatnya. Tetap saja, walaupun dia orang yang dekat sama kita, tetap itu ada akibat buruknya. Dan itu melatih jiwa kita menjadi seseorang yang kurang baik. Dan tentunya itu juga bagian mengambil tanpa izin, mencuri. Sama saja, maupun secara langsung ataupun secara tidak langsung. Waktu itu saya mengambil uang memang tidak besar, tapi di saat saya melakukan itu saya penuh ketakutan. Karena mungkin tanpa disadari saya tahu nih di hati bahwa itu tidak benar. Tapi dikarenakan saya mengikuti saran dari kakak yang sering ngomongin terus, dan mungkin ada menyalahkan saya secara nggak langsung karena saya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang benar nih, akhirnya saya cobalah. Saya ikutin, dikarenakan juga memang orang tua tidak memberikan uang jajan, ya kan. Sering kelaparan lah saya. Ya jadi waktu itu juga saya pikir, sudahlah, ambil tapi nggak berani yang banyak. Namun deg-deg itu sampai terasa, masih sekarang pun kalau saya ingat-ingat lagi masih bisa dirasain.
Padahal itu kejadian sewaktu saya SD SMP. Masih cukup kecil dan tidak mengerti bahwa itu adalah kesalahan. Hingga akhirnya nih saya mengambil, berhasil. Lalu kemudian timbul pikiran ingin mengambil uang dari teman saya saat di sekolah waktu SMP. Nah inilah, dari satu berkembang ke satu lagi, lebih besar nanti ke siapa lagi untungnya. Para Buddha Bodhisattva mengingatkan saya, menyadarkan saya, no, jangan dilakukan lagi sih. Hidup saya juga memang makin merana sepertinya, walaupun saya ngambil nih tanpa izin dari orang tua, tetapi saya nggak merasa saya tambah kaya ya, tidak. Tetap aja tuh kurang makan, tetap aja begini begitu, dan mungkin saya mengalami sedikit beberapa di antara yang ditulis dalam kitab suci akibat dari pencurian itu. Saya ada mengalami, tapi dulu saya nggak sadar. Kalau saya baca sekarang di kitab suci semua sudah terjawab. Itu benar adanya. Maka waktu itu saya nggak jadi ngambil uang teman di sekolah, untungnya. Jadi saya cuma pernah ngambil uang orang tua, yaitu mama saya sendiri, karena ayah saya kan sudah tidak ada ya. Sejak saya umur setahun, udah nggak di samping, udah nggak bersama keluarga, dan belakangan udah meninggal dunia waktu SD. Namun yang di atas nyadarin saya juga nih, belum sampai saya SMA ya, seingat saya, untungnya belum sampai saya kuliah nih, saya disadarkan bahwa itu tidak benar. Akhirnya saya stop lah. Sepertinya itu hanya saya jalankan beberapa bulan, tapi juga nggak rutin tiap hari. Saya sadar, sejak itu saya bertobat. Saya tidak pernah lagi mau sembarang sentuh tas orang tua saya. Hingga detik ini pun saya nggak pernah mau menyentuh sembarangan tanpa orang tua saya yang suruh pegang, suruh ngambil, nggak berani lagi. Tidak pernah saya lakukan namanya mencuri itu. Sama sekali tidak pernah lagi. Sadar sesadar-sadarnya, tobat setobat-tobatnya. Terlebih lagi setelah membaca kitab suci ini, saya semakin tidak mau melakukan apapun itu yang menjurus ke arah sana, apalagi mengambil barang orang lain tanpa izin. Tidak pernah saya lakukan. Saya merasa lebih bahagia. 10 perbuatan kebaikan yang tertulis dalam kitab suci. Yang ketiga adalah perbuatan asusila atau perzinahan. Bila seseorang dapat melepaskan diri dari perzinahan atau perbuatan asusila, dia akan memperoleh 4 macam berkah dan pujian, yaitu pertama, memiliki badan yang sehat. Kedua, semua umat manusia memberi pujian serta merasa bangga terhadapnya. Ketiga, jarang terlibat pertengkaran dan keributan dengan siapapun. Keempat, suami istri selalu akur dan setia. Akibat dari perbuatan asusila atau perzinahan, seseorang harus menerima 4 macam keburukan dan celaan, yaitu pertama, dia memiliki anggota badan yang tidak sempurna atau cacat dan sering menderita sakit-sakitan. Kedua, selalu terlibat pertengkaran dan keributan. Ketiga, tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Keempat, suami istri selalu tidak akur dan tidak setia. Sang Buddha bersabda, hati-hatilah, hindarkan diri dari melihat para wanita. Juga jangan bercakap-cakap ataupun ngobrol dengan mereka. Bila hendak berbicara dengan mereka, hendaklah menggunakan pikiran dan pengertian yang benar. Para umat yang berada di dunia yang penuh kekotoran ini seharusnya berprinsip bagaikan sekuntum bunga teratai yang tumbuh di kolam yang tidak ternoda oleh lumpur. Anggaplah para wanita yang berusia lanjut sebagai ibu sendiri, yang lebih tua dari engkau sebagai kakak sendiri, yang lebih muda dari engkau sebagai adik sendiri, dan yang kecil sebagai anak sendiri. Selama-lamanya berusaha untuk menyelamatkan dan membantu mereka. Dengan berpikir demikian,
maka pikiran-pikiran yang jahat akan lenyap. Bagi mereka yang mengikuti jalan kebenaran, bagaikan seseorang yang menggunakan atau mengenakan pakaian yang terbuat dari rumput kering, selama-lamanya harus menghindari api. Maka itu para umat harus selalu menjauhkan diri dari hawa nafsu dan keinginan-keinginan rendah. Ada nih seseorang yang selalu tidak dapat menahan nafsu birahinya, dan dia ingin memotong alat kelaminnya daripada memotong alat kelamin. Lebih baik memotong pikiran yang kotor, pikiran laksana pemimpin atau komandan. Bila dia berhenti, dengan sendirinya tidak ada lagi pengiringnya. Bila pikiran sesat itu tidak dihentikan, apa gunanya memotong alat kelamin? Ini kata-kata sangat luar biasa ya, teruntuk kepada para pria atau cowok di dunia ini. Untuk itu, Sang Buddha mengucapkan sebuah syair. Kehendak berasal dari keinginan. Keinginan berasal dari pikiran. Bila keinginan dan pikiran telah dapat dikendalikan dengan baik, maka tidak ada lagi nafsu dan perbuatan jahat. Jadi sesungguhnya apakah nafsu itu atau keinginan rendah dalam bentuk asusila, berzina, bagus atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak. Banyak manusia menyalahpahamkan arti dari nafsu. Mereka merasa selama hidup di dunia dengan nafsu itu bagus sekali. Mereka berpikir keinginan untuk berzina asusila itu adalah hal yang baik. Padahal itu tidak baik. Jikalau sedikit berbicara mengenai apa yang saya alami sendiri, terutama di saat saya masih cukup panjang rambutnya, saya pernah mengalami cukup banyak yang menjurus ke arah pelecehan, pemerkosaan di masa lalu. Tetapi nih, apakah saya pernah menjalankan yang namanya mengarah ke arah asusila? Saya jujur sejujur-jujurnya di sini, pernah kurang lebih. Terutama setelah saya mulailah mengenal yang namanya hubungan pacaran. Sejak saya berangkat ke China, ke Beijing kuliah, pertama kali saya mulai pacaran, hingga saya balik ke Indonesia, saya pacaran dan lain-lain. Saya mengalami banyak sekali keburukan. Sesuatu yang saya waktu itu tidak tahu bahwa itu akan berefek begitu besar. Dan saya juga nggak tahu karma buruknya seperti ini, seperti itu. Karena saya waktu itu belum menemukan kitab suci yang luar biasa ini, belum membaca, belum tahu seperti sekarang. Sama sekali belum. Saya mengalami semua kesedihan, kepedihan itu sendirian. Dan tentunya saya yang harus menerima semua penderitaan itu. Maka salah satu sebab kenapa saya bisa sakit-sakitan sampai sekarang, pastinya saya masih mengalami karma buruk. Tidak hanya dari pembunuhan di masa lalu yang saya lakukan dengan membunuh binatang-binatang itu, tetapi juga ada dari perbuatan yang menjurus ke arah asusila. Walaupun saya belum pernah benar-benar sampai melakukan yang hubungan suami istri sampai saya punya anak atau hamil, tapi saya sudah kurang lebih ada mengarah ke arah seksual seperti itu di tahun-tahun yang lalu. Dan tentunya sebelum saya join TikTok ini ya harusnya. Itu tentu sangat menyedihkan dan sangat memalukan sebenarnya kalau saya bahas. Tetapi saya juga tidak sedikit mengalami kesadaran, tentunya pencerahan atas apa yang saya jalanin, yang pernah terjadi di hidup saya. Maka saat ini pastinya saya lebih memilih untuk sendiri ya. Sudah beberapa tahun kurang lebih saya jalankan dalam keputusan saya. Ya kurang lebih setahun ini saya menetapkan hati sesungguh-sungguhnya untuk lebih waspada, lebih penuh kesadaran. Baik itu saat saya berhubungan dengan para cowok, pria, bahkan kepada para cewek atau wanita. Karena saya pernah mengalami masa yang buruk juga dengan cewek atau wanita selain dengan cowok atau pria. Tetapi
Karena semua yang terjadi itulah saya bisa nih mengkoreksi diri saya sendiri dan berbagi dengan Anda. Dan tentunya pertengkaran keributan tidak sedikit saya alami juga. Dan yang pasti saya tidak sedikit juga mengalami orang-orang yang konsul dengan saya, para followers yang rumah tangganya hancur berantakan, bahkan keributan dan lain-lain hingga perceraian, dikarenakan mereka pernah melakukan perbuatan asusila. Ini adalah 10 perbuatan kebaikan khotbah Buddha Sakyamuni. Nomor keempat, bila seseorang dapat menjauhkan diri dari kebohongan, ia akan memperoleh 8 macam pujian dan berkah dari alam surga, yaitu 1. Mulut selalu suci bersih, akar lidah pun wangi seperti bunga. 2. Selalu dipercaya orang, serta banyak orang merasa salut dan hormat kepadanya. 3. Kata-katanya jujur dan nyata. Para dewa dan dewi di alam surga pun menghormatinya. 4. Selalu menggunakan kata-kata kasih sayang untuk menghibur para umat manusia yang menderita atau yang tertimpa kesusahan. 5. Mendapat kebahagiaan, kegembiraan, dan semua perbuatannya suci murni. 6. Setiap kata yang diucapkan tidak pernah silap, dan di dalam hati selalu merasa bahagia. 7. Setiap kata yang diucapkan sangat dihormati orang, para dewa di langit dan di bumi pun menjunjungnya. 8. Pengetahuan dan kebijaksanaannya luar biasa. Tak ada yang bisa menandinginya. Akibat dari berbohong, seseorang harus menerima 8 macam cemoohan dari langit dan bumi, yaitu kebalikannya. 1. Mulut selalu tidak bersih, akar lidah pun sering mengeluarkan uap yang bau busuk. 2. Tidak disukai oleh umat manusia. 3. Perkataannya tidak dapat dipercaya dan tidak dihormati semua orang. 4. Selalu menggunakan kata-kata yang kasar untuk memarahi dan mencelakai umat manusia. 5. Tidak pernah merasa bahagia. Perbuatan, perkataan, dan pikirannya tidak murni. 6. Selalu salah dalam berbicara dan di dalam hati selalu terasa susah dan gelisah. 7. Perkataan yang diucapkan bersifat angkuh, orang-orang tidak bersedia mengikutinya. 8. Pengetahuan serta kebijaksanaannya sangat rendah. Sang Buddha bersabda dalam kitab suci 42 bagian, bagaikan seorang tukang besi yang menempa besi, beliau membuang ampas dan akhirnya jadilah sebuah alat. Begitu pula seorang siswa yang belajar Dharma membuang kekotoran-kekotoran pikiran serta kebohongan, dan akhirnya perbuatan dan perkataannya menjadi suci dan bersih. Umat manusia harus mengetahui bahwa semua penderitaan manusia adalah hasil dari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Maka itu, binalah pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik-baik, sehingga semuanya akan menjadi baik. Inilah yang tertulis dalam kitab suci, yang tentunya bisa dijadikan bahan perenungan yang telah saya bacakan untuk Anda. Kita semua tidak terlepas dari yang namanya dusta di dunia ini. Tidak sedikit manusia suka berbohong. Ada yang bahkan mengatakan white lie, kalau kebohongan demi kebaikan gak apa-apa katanya. Padahal yang menurut dia baik, belum tentu menurut orang lain itu baik. Contoh, ada manusia yang gak mau mengaku bahwa dia itu mungkin mencuri, dia mungkin selingkuh, dia gak mau ngasih tahu nih kepada orang yang dia rugikan itu, yang dia sakiti. Tapi nanti kalau nih orang yang dia sakiti, yang dia rugikan itu tahu, pasti kecewa dong sama si A ini. Tapi si A akan ngebela diri bilang apa? Ya kan saya demi kebaikan kamu, saya gak cerita, saya nggak bilang saya selingkuh, nanti kamu sakit hati katanya. Terus nanti dia akan ngomong sama orang lain, tuh saya bohong demi kebaikan. Dan masih banyak lagi yang katanya white lie itu dibenarkan.
Tidak ada yang namanya black and white lie. Walaupun dalam dunia ini ada hitam, ada putih, bukan berarti semuanya dicampur adukan. Karena saat nanti kita meninggal dunia, tidak ada tuh di neraka, oh kamu white lie, jadi kamu bebas dari dusta, kamu nggak jadi masuk neraka, nggak disiksa. Oh kamu black lie, kamu akan dihukum, kamu harus mendapatkan siksaan. Ya di akhirat nggak bakal ada yang begitu. Tetap aja, oh kamu berbohong di dunia, masuk ke neraka, disiksa. Ya nggak ditanya white lie apa black lie. Bohongnya tetap adalah bohong, dusta tetap adalah dusta. Maka sejak kecil, kalau kata orang tua saya sih, ibu mengatakan saya orangnya memang tidak suka berdusta atau jujur. Tapi saya memang pernah diajarkan sejak kecil juga oleh barangkali ini saudara kandung saya. Tapi apakah semua saya ikutin? Tidak. Namun ternyata karena saya jujur inilah dia membenci saya. Sampai akhirnya begitu ada kesempatan dia melampiaskan dendam dan kebencian itu dalam bentuk KDRT. Jadi saya pernah mengalami selama kurang lebih 8 tahun dipukul, dihajar abis-abisan. Dari pakai kursi, pakai ini itu, kesannya kayak dicambuk ya dan lain-lain. Banyak luka dalam. Sampai saya itu diperiksa ke dokter, isinya adalah yaitu kata orang amsyong ya, biru-biru memar di dalam. Itu juga saya nggak berani cerita ke mama. Saya dipukul begini begitu. Mama yang tahu sendiri karena saya sering pingsan. Tapi apakah saya jadi membenci orang ini? Tidak. Biar bagaimana dia tetap adalah orang yang perlu saya hormati di keluarga. Namun apakah juga saya berhenti nih berbuat baik atau mempertahankan kejujuran itu? Tidak juga. Saya tetap lebih memilih, lebih baik saya berkata yang apa adanya jujur, tapi hati saya tenang, dibandingkan saya berbicara yang dusta, yang bohong, hanya untuk menghibur orang lain, tidak membuat saya juga jadi orang yang tenang. Karena saya pernah mencoba seumur hidup saya kurang lebih dengan sengaja 1 kali ini saya berdusta. Malamnya saya nggak bisa tidur. Ujungnya besok-besoknya saya ngaku sama orangnya bahwa saya bohong kemarin itu. Akhirnya sejak itu saya udah nggak berani lagi. Hukum karma dari mereka yang berdusta itu nyata adanya. Salah satunya yang tertulis di kitab suci tadi yang saya bacakan, yaitu akar lidahnya itu mengeluarkan bau busuk. Pernah salah satu follower saya naik ke live, lalu dia sendiri menyadari. Dia sendiri bilang, mulut dia semakin lama semakin bau setiap kali dia berbohong, terus dan terus. Dia menyadarinya di saat dia memakai masker, dia mencium sendiri bau mulutnya, ya ampun kata dia. Sedikitlah manusia yang mau mengakui itu. Maka orang ini sangat luar biasa ya. Dengan begitu, dia bisa menghindari dusta itu sendiri. Dia menguranginya karena dia gak mau lagi nih mulutnya berbau busuk. Bukan karena makanan dan minuman seperti yang orang-orang pikir. Bukan juga dikarenakan belum sikat gigi atau barangkali ini giginya ada yang bolong. Karena banyak sekali orang yang udah melakukan perawatan di mulut, di gigi, tetap aja mulutnya bau sekali busuknya. Saya juga sudah membuktikan beberapa mantan saya itu mulutnya bau-bau karena mereka suka berdusta. Disuruh minum, nanti mungkin sedikit mendingan tetap bau lagi, balik lagi. Yaitu dari akar lidahnya. Saya juga pernah mengenal murid yang juga suka berdusta. Sama bau banget juga. Terus saya sarankan dia untuk membaca kitab suci Sutra Ticangcing sebanyak 170 lembar. Setelah dia membaca itu kurang lebih, akhirnya gagapnya mendingan. Lalu mulutnya sudah tidak sebau sebelum dia berdoa itu. Itu dan bukti nyata membaca doa kitab suci sangat membantu pembersihan dari dalam semuanya dan karma-karma buruk itu, sehingga akar lidahmu pun sudah tidak sebau itu lagi. Jadi inilah, jika kita mau koreksi diri, tentu kita nggak akan marah karena dibilang begini begitu ya. Justru kita seharusnya berterima kasih atas kitab suci ini dapat menyadarkan kita semua supaya kita nih jauh dari perbuatan perkataan yang dusta, berbohong yang dipikir oleh manusia sebegitu simpelnya dan tidak akan mungkin membawa efek yang negatif. Nyatanya itulah penyebab dari bau-bau mulut yang ada di dunia ini, yang begitu banyak terjadi di kalangan manusia manapun itu.
Maka jagalah selalu pikiran, ucapan, perbuatan yang benar. Janganlah kita tidak jujur atau berdusta, baik itu dalam dagang, karir, bersahabat, dan apapun itu bentuknya dalam dunia ini. Janganlah kita menipu orang lain, karena itu karmanya sangatlah berat dan akan mengalami siksaan di neraka juga. Kita melanjutkan 10 perbuatan kebaikan yang kelima adalah bila seseorang dapat menjauhkan diri dari perkataan yang tidak benar, tidak bermuka dua, maka ia akan memperoleh 5 macam berkah, yaitu 1. Memiliki jasmani yang sempurna, tidak dicelakai orang. 2. Mendapat sanak keluarga yang baik, tidak ada orang yang dapat merusak rumah tangganya. 3. Mendapat kepercayaan dari masyarakat serta usaha yang dijalankan selalu berjalan dengan baik dan lancar. 4. Memperoleh ajaran kebenaran dan keyakinan yang teguh. 5. Memiliki para guru atau teman yang bijaksana dan yang berpengetahuan luas yang tidak memberi pujian palsu. Sebaliknya, akibat dari mengucapkan perkataan yang tidak benar atau bermuka dua, maka dia harus menerima 5 macam hal yang merusak kehidupannya, yaitu 1. Menderita cacat jasmani. 2. Mendapat sanak keluarga yang tidak baik. Keluarganya selalu dihasut atau dirasuki orang. 3. Tidak mendapat kepercayaan dari orang-orang. Berusaha apapun sering mendapat halangan. 4. Mendapat ajaran sesat. Tidak berhasil dalam melatih diri untuk mencapai tingkat kesucian. 5. Mendapat guru atau teman yang jahat, yang selalu memberi pujian yang palsu. Sang Buddha bersabda, umat manusia hendaklah melakukan 10 macam perbuatan yang disebut kebaikan, tetapi janganlah melakukan 10 macam perbuatan yang disebut kejahatan. Apakah ke-10 macam perbuatan jahat itu? Yaitu 3 macam yang dilakukan oleh badan jasmani, 4 macam yang dilakukan oleh mulut, dan 3 macam yang dilakukan oleh pikiran. 3 macam yang dilakukan oleh badan jasmani adalah membunuh, mencuri, dan berzina. 4 macam yang dilakukan oleh mulut adalah mengadu domba, mencaci maki, berbohong, dan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. 3 macam yang dilakukan oleh pikiran adalah iri hati, marah, dan kebodohan. Ke-10 perbuatan jahat ini bertentangan dengan jalan mulia, maka itu disebut 10 macam perbuatan jahat. Bila seseorang dapat menjauhkan diri atau menghentikan 10 macam perbuatan jahat ini, maka dia telah melakukan 10 macam perbuatan baik. Jadi bisa dikatakan ini adalah kebalikannya ya, 10 macam perbuatan baik. Itulah yang tertulis dalam kitab suci. Kalau sedikit saya kaji ya. Pertama, akibat dari mengucapkan perkataan yang tidak benar atau bermuka dua. Banyak sekali manusia di dunia ini yang memang berbicara selalu enggak benar. Ada yang setengah benar, kadang dibikin-bikin, dibuat-buat. Dan juga ada lagi yang bermuka dua. Apakah mukanya berarti ada 2 gitu nempel? Bukan ya. Dia bisa lain depan, lain belakang. Jadi kalau kita nih udah mengerti hukum karma seperti ini, seperti itu, harusnya kita menjalani kehidupan ini. Jikalau kita mendapatkan hal buruk, kita mestinya mikir ya, jangan-jangan saya dulu pernah bermuka dua. Apa saya orangnya bermuka dua? Nah,
apa nih, saya kalau mengucapkan perkataan itu nggak benar? Ataukah saya benar? Atau saya tidak bermuka dua? Kita harus pandai koreksi diri. Tapi sayangnya banyak manusia tidak mampu koreksi diri. Tahu-tahu udah dapat petaka aja. Tahu-tahu nih karma buruknya itu bertambah saja. Ya. Jadi jikalau kita melihat nih dari akibat perbuatan bermuka dua serta perkataan yang tidak benar ini, kira-kira apakah ada nih di diri kalian atau di dunia ini? Oh banyak. Banyak manusia menderita cacat jasmani. Barangkali tangannya nggak ada. Nah kenapa tuh? Lahir-lahir udah cacat. Apakah karena keturunan? Ya jelas, kalau udah mengerti hukum karma, kita akan mengatakan Tuhan itu maha adil. Bukan berarti, loh kok dia punya tangan, ini nggak punya tangan? Ya iya, karena dia membawa masa sebelumnya di mana dia pernah bermuka dua, berbicara tidak benar, sehingga dalam kehidupan ini begitu lahir, dia sudah cacat. Selain dari orang tua yang mungkin begini, begitu, membawa imbas kepada anak, bisa juga. Tapi tentu harus ada nih kaitan karma dengan anak itu juga yang mempunyai hal buruk. Kalau enggak dia pasti tubuhnya lengkap. Jadi kalau punya anak yang cacat jasmani, jangan langsung marah-marah. Jangan langsung gak terima hukum karma. Dan sebagai ini kita, Anda yang cacat jasmani, juga jangan langsung marah-marah. Juga jangan langsung putus asa. Perbaikilah. Bukan malah sibuk tambah-tambahin, seolah seperti orang lengkap. Banyak tuh orang barat yang cacat misalkan, tapi kok dia bisa membuat sebuah prestasi yang bagus ya, karena dia menerima kondisi itu dengan baik. Sama seperti saya nih, menerima kondisi saya yang lagi sakit, kan seperti itu. Kalau dia marah-marah aja, mana bisa dia sukses. Ada tuh kan orang Chinese, di sana juga ada. Ya pokoknya ada beberapa orang seperti itu. Maka kita yang di Indonesia harusnya belajar dari mereka-mereka yang berjiwa teguh, gigih, rajin, tidak putus asa, ya tidak pantang menyerah. Itu yang harusnya kita lakukan di saat ini. Anda punya anak yang cacat jasmani, tetap doain buat dia. Anda juga cacat jasmani, jangan sedih dulu lama-lama ya. Langsung doa supaya nih karma baik kita dalam kehidupan ini bisa terjadi, dan di kehidupan akan datang Anda tidak akan menjadi seorang yang cacat jasmani lagi. Harus kudu banyak berbuat baik, tidak lagi bicara yang tidak benar, dan jangan pernah bermuka dua dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana nih dengan orang-orang yang selalu bermuka dua, lain depan lain belakang, yang gak tulus, yang bicara selalu sering salah aja, bahkan dilebih-lebihkan, gak sesuai dengan kenyataan, ya harus berubah. Kalau gak mau berubah, masih begitu terus, siap-siap kelahiran nanti akan cacat jasmani. Bahkan disiksa nanti di neraka, kita gak pernah tahu apa itu hukumannya kan. Nah itu. Yang kedua, udah jelas mendapat sanak keluarga yang tidak baik. Nah ini, keluarganya selalu dihasut atau dirasuki orang. Jadi semua ini ada sebabnya ya. Kenapa sih manusia begini? Kenapa sih manusia begitu? Kita udah gak bingung lagi nih kalau udah baca ini. Ya saya udah memberitahu di sini, Anda mungkin tahu jawabannya. 3, tidak mendapat kepercayaan dari orang-orang. Berusaha apapun sering mendapat halangan. Jadi kalau Anda di kerjaan yang gak dapat kepercayaan itu, jangan sedih dulu, koreksi diri dulu. Jangan-jangan kita gak bener nih. Ya, apalagi nih, berusaha apapun sering dapat halangan. Apa rezekinya kurang? Apa selain dari doa Anda juga ada perbuatan salah? Nah ini mesti koreksi diri ya. Lalu mendapat ajaran sesat. Ya tidak. Berhasil dalam melatih diri untuk mencapai tingkat kesucian. Mendapat ajaran sesat tuh banyak banget. Bisa dari ketemu teman-teman yang gak bener, ya ketemu pemuka agama juga yang gak bener, ketemu ini itu orang-orang yang salah. Ya Anda pikir dia benar, ternyata salah. Itu sesat ya. Anda gak mendapatkan kebaikan apapun.
Kelima, mendapat guru atau teman yang jahat yang selalu memberi pujian yang palsu. Ini banyak banget orang yang bilang, ih kamu cantik, ih kamu ganteng, kamu pintar. Tapi bohong, ya dia katakan. Semua dengan tujuan yang gak bener. Palsu lah isinya. Tapi kan banyak manusia tuh suka dipuji seperti itu. Maka kita harus waspada. Ini teman yang palsu, ini orang yang benar apa enggak nih. Jadi jangan gampang GR juga. Mesti pandai-pandai bijaksana. Ya inilah hukum karma. Hati-hatilah kita. Khotbah Buddha Sakyamuni tentang 10 perbuatan baik yang keenam adalah bila seseorang dapat menjauhkan diri dari ucapan kasar atau ucapan jahat, maka ia memperoleh 8 macam kebaikan. 1. Perkataan yang diucapkan selalu tepat. 2. Perkataan yang diucapkan selalu bermanfaat bagi orang lain. 3. Perkataannya sesuai dengan kebenaran. 4. Perkataan yang diucapkan selalu bersifat sopan. 5. Perkataannya dapat diterima orang. 6. Perkataan yang diucapkan mengandung kepercayaan penuh. 7. Perkataannya tidak mengandung sindiran. 8. Perkataan yang diucapkan menggembirakan hati orang. Akibat dari berkata kasar atau mengucapkan ucapan jahat adalah sebaliknya. Seseorang harus menerima 8 macam keburukan, yaitu 1. Perkataan yang diucapkan selalu terbalik dengan fakta. 2. Perkataan yang diucapkan tidak menguntungkan orang. 3. Perkataan yang diucapkan tidak sesuai dengan kebenaran. 4. Perkataan yang diucapkan tidak memakai kata yang sopan. 5. Perkataan yang diucapkan sulit diterima orang. 6. Perkataan yang diucapkan tidak dapat dipercayai orang. 7. Perkataan yang diucapkan kebanyakan bersifat sindiran. 8. Perkataan yang diucapkan tidak menyenangkan hati orang lain. Sang Buddha bersabda, orang yang dibelenggu oleh nafsu keinginan rendah adalah orang yang belum melihat jalan kebenaran. Bagaikan kolam air jernih yang diaduk dengan tangan. Walaupun banyak orang yang berada di sana, tetapi tidak seorang pun yang dapat melihat bayangan dari wajah sendiri dengan jelas. Oleh karena itu, orang yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan rendah, pikirannya keruh, tidak akan dapat melihat atau menemukan jalan kebenaran. Wahai para umat manusia, hendaknya jauhkanlah diri kalian dari nafsu keinginan yang rendah. Bila kekotoran nafsu keinginan rendah telah dapat dihentikan, dapatlah kalian menemukan jalan kebenaran. Umat manusia suka menuruti nafsu keinginannya untuk mencari harta dan nama. Namun setelah hartanya terkumpul dan namanya dikenal, akhirnya dia meninggal dunia. Orang yang rakus akan harta dan nama, yang tidak mencari jalan menuju kesadaran, hanyalah menyia-nyiakan tenaga dan menyibukkan dirinya dengan percuma. Bagaikan dupa yang dibakar, walaupun wangi, namun akhirnya habis terbakar menjadi abu. Demikianlah api serakah membakar dirinya. Luar biasa. Inilah yang tertulis dalam kitab suci yang sudah saya bacakan untuk Anda renungkan. Kita sama-sama mengkoreksi diri masing-masing. Memang di dunia ini banyak sekali manusia yang suka berucap kasar atau jahat. Saya sendiri selama live di TikTok ini banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang mengaku diri
Entah manusia benaran atau manusia jadi-jadian. Keluar komen-komen yang kasar di live ataupun di sini, di VT-VT saya. Maki-maki, kotor. Semua isinya gak ada yang baik. Sampai ada yang saya blok, ada yang saya report, ada yang saya delete, ada yang tidak saya approve. Karena hanya mau ngotori mata saya dan mata orang-orang yang membaca. Buat apa isi kotoran-kotoran saya masukin ke sini? Secara saya di sini kan berbagi dharma juga, kebaikan. Nanti yang ada pikiran orang yang membaca jadi ikut kotor, ikut jorok, ikut kasar, ikut terhipnotis oleh iblis atau setan. Nah inilah, berbahaya sekali manusia yang memelihara jiwa iblis. Jiwa-jiwa yang selalu penuh kebencian. Sehingga akhirnya mereka, orang-orang itu pasti akan mendapatkan akibat dari berkata kasar atau mengucapkan ucapan-ucapan yang jahat itu di live ataupun di VT-VT orang yang saya kenal, diri saya sendiri atau di orang-orang lainnya. Tidak sedikit juga saya nggak sengaja mungkin melihat atau dengan sengaja saya melihat komen dari orang di salah satu video, isinya hujatan, ketawain orang. Ya pikir lucu lah ini itu. Nanti ada nih yang mungkin caper-caper, ya dia langsung ngomong kasar. Nanti ada lagi cewek pakai baju apa, dia ngomong jahat, ngomong kotor. Nanti cowok gimana, sama dia juga ngomong yang kasar dan jahat. Pasti orang-orang seperti ini, akibatnya perkataan dia setiap harinya bisa jadi akan berbalik dengan fakta. Jadi jikalau Anda nih melihat sekitar Anda dekat dengan seseorang, atau barangkali Anda nih merasa sendiri Anda seperti itu, hati-hati. Bisa jadi orang-orang yang seperti inilah yang berbicara terbalik, berbeda pada kenyataan. Udah biasa berbohong sih, udah biasa ngomong yang gak bener. Betapa bahayanya dunia manusia ini, semakin banyak orang seperti itu. Maka jangan gampang terperdaya atau percaya hal-hal seperti itu. Mau dari VT atau orang-orang yang berkomentar. Melihat komen mesti pandai, mesti pintar, bijaksana. Jangan semua ditelan bulat-bulat dimasukin ke hati. Ya. Kedua, perkataan yang diucapkan tidak menguntungkan orang. Pasti Anda pernah dong bertemu sama orang tuh yang kalau bicara Anda gak merasa ada manfaatnya ini orang. Ya, bahkan nih gak sesuai dengan kebenaran. Bisa jadi isinya hal buruk, kejahatan. Gak ada gunanya bicara sama dia, Anda pun gak nyaman ngedengerin dia. Ya, orang bilang gak adem lah, gak dapat manfaatnya sama sekali. Terlebih lagi Anda pernah dong ketemu sama orang yang kalau ngomong itu gak sopan, gak ditata lagi. Sembarangan orang bilang ngoceh, ya kan gitu. Sembarangan bicara, sembarangan ngomong. Gak mikirin nih orang bakal gimana nih, tujuannya baik apa enggak. Ya kira-kira orang ini tersakiti enggak dipikir lagi gitu loh ya. Kayak orang nih misalkan tolak seseorang yang nembak kamu, nembak Anda, atau Anda nih nembak dia. Terus dia nolak nih sambil ngomong, dasar wajahmu tuh jelek, mau nembak saya aja. Nah ini loh kata-kata yang gak sopan ya, yang tidak berpendidikan, yang diucapkan itu sulit diterima orang. Nah ini ada kan banyak manusia kalau bicara itu Anda susah terimanya, selalu nolak-nolak aja. Beda nih sama orang yang banyak terima suara dia, banyak terima ucapan dia, bahkan bermanfaat kata-kata dari orang-orang itu. Dikarenakan sehari-harinya manusia itu tidak berucap kasar atau jahat, maka dapat kebaikan yang indah itu. Tapi sebaliknya dia akan mendapatkan yang buruk-buruk tadi. Lalu kata-katanya tidak dapat dipercayai orang, bersifat sindiran. Ya, pernah juga dong Anda mendengar sesuatu, saya kok gak percaya sih ini orang. Ya, saya tahulah ini pasti bohong nih, atau saya ragu sama dia. Bekerja juga Anda tidak dipercaya barangkali, atau si dia gak dipercaya di dunia kerja. Pasti Anda pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bos gak percaya dan lain-lain, gak ada jabatan yang bagus buat dia.
ragu sama kemampuan dia. Nah, ini akibatnya. Kita harus koreksi diri. Barangkali Anda sehari-hari dari 10 atau 8 hal ini yang saya sebutkan, semuanya bisa karena diri kita sendiri yang membuat sehari-hari itu. Jadi kita harus tobat, kita merubah. Jangan lagi berucap kasar ataupun jahat kepada makhluk di sekitar kita, kepada manusia lainnya. Yang terakhir, tidak menyenangkan hati orang. Orang jadi gampang sebel sama kita, bete dan gak tertarik sama kita. Itulah hati-hati. Khotbah Buddha Sakyamuni 10 perbuatan kebaikan yang ke-7 adalah bila seseorang sanggup menjauhkan diri dari perkataan yang tidak bermanfaat, ia memperoleh 3 macam berkah. 1. Pasti disayangi oleh orang-orang yang berpengetahuan. 2. Pasti mendapat pengetahuan kebijaksanaan, mendapat jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang ditanyakan. 3. Memiliki wibawa, selalu dipuji oleh para dewa yang berada di alam surga. Tidak memiliki pikiran khayalan atau ilusi. Sebaliknya, akibat dari mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat, harus menerima 3 macam ketidakpastian, yaitu 1. Pasti dicela oleh orang-orang yang berpengetahuan. 2. Pasti sulit mendapat pengetahuan kebijaksanaan. Selalu mendapat jawaban yang tidak benar terhadap sesuatu hal yang ingin diketahui. 3. Sulit mendapat pujian dari para dewa di langit. Sering memiliki khayalan palsu atau ilusi. Sang Buddha bersabda, umat manusia mempunyai 20 kesukaran atau kesulitan, yaitu 1. Sukar melaksanakan dana bagi orang yang tidak mampu. 2. Sukar mempelajari dharma bagi orang kaya. 3. Sukar mengorbankan jiwa bila diperlukan. 4. Sukar memperoleh kesempatan mempelajari sutra dharma. 5. Sukar untuk dapat lahir dalam lingkungan Buddhis dan sulit bertemu dengan Sang Buddha walaupun ketika beliau masih berada di dunia. 6. Sukar untuk menahan nafsu keinginan. 7. Sukar untuk tidak merasa tertarik ketika melihat sesuatu wujud, bentuk, atau benda yang menarik. 8. Sukar untuk tidak marah bila dihina. 9. Sukar untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. 10. Sukar tidak terpengaruhi pikiran bila menghadapi masalah. 11. Sukar mempelajari dharma secara mendalam. 12. Sukar untuk melenyapkan kesombongan dan keangkuhan. 13. Sukar untuk tidak memandang rendah kepada orang yang miskin, yang tidak berpendidikan, atau yang tidak terlatih. 14. Sukar menganggap semua manusia adalah sama rata. 15. Sukar untuk tidak mencela terhadap sesuatu masalah. 16. Sukar bertemu dengan orang yang arif dan bijaksana. 17. Sukar mengenal diri sendiri dan mempelajari dhamma. 18. Sukar untuk menyadarkan orang lain. 19. Sukar untuk tidak dipengaruhi oleh wujud, bentuk, dan keadaan. 20. Sukar untuk menerangkan dharma dengan cara praktis simpel sehingga manusia yang lain dapat mengerti dharma yang dibagikan. Inilah yang kurang lebih tertulis dalam kitab suci Buddha yang luar biasa ini. Kita bahas sedikit dari akibat mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat itu seperti apa sih?
Pasti Anda ada dong pernah nih bertemu atau mendengar orang bergosip, bergibah. Tidak ada isinya dari hasil gosip pembicaraan yang gak penting itu. Misal nih yang gak bermanfaat, ngomongin seorang ya mungkin Anda gak kenal, entah tetangga, entah artis, entah siapapun itu, tapi gak ada intinya, just ngomongin aja. Oh si itu tuh pacaran tuh sama si ini tuh, gak bermanfaat. Lain kalau misalkan dia cerita, apa nih dibalik yang diceritakan itu, damanya ada gak? Ada pesan moralnya gak? Ada hal positif yang bisa diambil gak nih? Bukannya sekedar ngomongin orang doang tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Inilah isi dari kata-kata tidak bermanfaat. Atau yang mungkin Anda banyak ketemu nih di VT-VT konten-konten orang dimana komen-komen itu isinya semua gak ada manfaatnya rata-rata. Ya kecuali dia nih berbicara yang bagus dalam arti dhamma, ya atau dia nih menanggapi sesuatu dengan bijaksana. Nah, bukan dengan ngomongan-ngomongan yang gak penting, yang ujung-ujungnya juga gak ada manfaat buat orang. Nah inilah, jikalau kita melakukan hal-hal seperti itu yang tidak bermanfaat, yang gak ada guna, gak ada bagusnya buat orang lain, maka kita akan dapetin hal 3 keburukan ini, yaitu pasti dicela oleh orang-orang yang berpengetahuan. Karena orang-orang yang berpengetahuan itu sebenarnya gak suka bergaul atau dekat sama orang-orang yang seperti itu. Mereka merasa orang-orang kayak gini tuh dangkal pengetahuannya, tidak tinggi, tidak berpendidikan, tidak bijaksana. Jadi dia gak mau deket. Apalagi orang-orang suci ya lebih gak mau deket lagi sama yang kayak gitu. Kedua, pasti sulit mendapat pengetahuan kebijaksanaan, selalu mendapat jawaban yang gak benar. Ada dong kalian join nih sebuah live atau dimanapun itu kamu bertanya, jawabannya kok gak nyambung, gak benar ya, dan gak sesuai seperti apa yang Anda dapatkan, Anda harapkan. Nah, gak dapat juga pengetahuan kebijaksanaan, gak nyambung juga kebijaksanaannya, gak nyampe andanya, dianya. Tuh mesti koreksi diri kita. Apa bisa jadi problemnya di diri kita nih yang bermasalah, yang pernah melakukan perkataan yang tidak bermanfaat sehari-hari ini, sehingga kita nih dapat hukum karma buruk itu, yaitu kita gak bisa mengerti, ya gak dapat pengetahuan kebijaksanaan itu. Jadi kita nih merasa diri bodoh aja, salah mulu ya, kayak orang gak berpendidikan, gak berpengetahuan. Bukan karena S1, S2 baru dikatakan pendidikan, tapi karena emang kata-kata kita itu gak ada bagus-bagusnya, manfaatnya, pengetahuannya, wawasannya, semuanya kosong, gak ada arti. Yang ketiga, sulit mendapat pujian dari para dewa di langit, sering memiliki khayalan palsu atau ilusi. Ya kebanyakan ngayal, ya halu jadinya ya. Nah ini loh, gak mungkin juga para Buddha Bodhisattva, dewa-dewi bisa memuji, bisa respect sama manusia seperti ini. Ya karena sehari-harinya gak ada guna buat orang kata-kata dia. Lain nih kalau kita berbagi, kalau kita berbicara itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah inilah, terlalu banyak manusia di Indonesia berbicara sesuatu, terutama ibu-ibu rumah tangga yang kalau nih ada waktu gosip sama tetangga sebelah, si itu gimana, si ini, artis ini, artis. Ya, padahal mereka gak ada urusannya, gak ada hubungannya. Ya, tapi nanti kalau ditegur bilangnya, gak usah urusan kamu, biar suka-suka aku. Malah dia marah, padahal dia nanti akan dapat karma buruk. Nah kan gitu. Jadi kita nih harus ekstra berhati-hati, terutama atas sabda Buddha tadi, ya dimana umat manusia mempunyai 20 kesukaran atau kesulitan. Jadi kita harus pandai mengontrol diri dalam kata-kata yang tidak bermanfaat itu, mesti dihilangkan, dikontrol dari sekarang, dikurangin kalau perlu ya. Kalau ada nih teman-teman orang yang ngomong gak bermanfaat, mendingan dijauhin. Yang gak usah bergaul dekat-dekat sama orang-orang yang gak berguna itu ya, yang hanya menambah perbuatan buruk Anda. Jadi inilah luar biasanya hukum karma, sebab akibat, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Maka hati-hatilah dalam berpikir, berucap, berbuat. Begitu banyak manusia di dunia ini yang diliputi keserakahan. Serakah akan harta, uang, serakah akan makanan, minuman,
akan kekuasaan, karir, dan lain-lainnya. Maka saya akan berbagi kepada Anda 10 perbuatan kebaikan khotbah Buddha Shakyamuni yang ke-8, yaitu mengenai bila seseorang dapat menjauhkan diri dari keserakahan, ia akan memperoleh 5 macam kebahagiaan, yaitu 1. Mendapat kebahagiaan dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran serta berbadan sehat. 2. Harta benda yang dimiliki tetap dalam keadaan aman. 3. Rezeki tetap ada, tidak kekurangan sesuatu apapun. 4. Kedudukan tetap ada, usaha berjalan dengan lancar. 5. Hasil kerja yang diperoleh melebihi dari yang diharapkan. Tapi sebaliknya nih, akibat dari keserakahan seseorang harus menerima 5 macam kegelisahan batin, yaitu 1. Tidak mendapat ketenangan dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. 2. Harta benda dalam keadaan tidak aman, bisa dijarah orang. 3. Rezeki tidak tetap, kebutuhan hidup tidak mencukupi. 4. Kedudukan atau jabatan tidak tetap, apa yang diinginkan selalu tidak tercapai. 5. Hasil kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sang Buddha bersabda, bila seseorang melakukan banyak kesalahan dan tidak merasa menyesal atau tidak segera menghentikan pikiran jahatnya, maka akibat-akibat buruk dari kejahatan itu akan berkumpul pada dirinya, bagaikan air yang mengalir ke laut, semakin hari semakin luas dan dalam. Bila seseorang telah berbuat kesalahan dan mengetahui kesalahannya, lalu memperbaikinya, maka akibat buruk dari kejahatan itu akan lenyap. Bagaikan orang sakit setelah mengeluarkan keringat, penyakitnya akan berangsur-angsur sembuh. Seorang yang jahat bila mendengar hal yang baik, ia akan datang mengganggu. Maka itu kalian harus bersikap tenang. Jangan terpancing oleh emosi untuk menegurnya. Orang yang berbuat keonaran dan kejahatan akan menerima akibatnya sendiri. Bila Anda mencaci maki seorang suci dan orang suci itu tidak menghiraukan Anda, pada akhirnya akibat dari perbuatan Anda tersebut akan menimpa diri Anda sendiri. Bagaikan suara yang terpantul kembali dan bagaikan bayang-bayang yang mengikuti badan yang tak pernah lepas. Oleh karena itu, berhati-hatilah, jangan berbuat kejahatan. Ini sangat luar biasa ya. Buddha mengingatkan kita di saat kita barangkali terlupakan, di saat kita barangkali terlewatkan. Inilah keserakahan yang sangat sulit dikontrol oleh manusia di dunia ini. Keserakahan itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk contoh nyatanya yang terjadi nih di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Intinya di dunia ini tidak sedikit manusia itu kalau yang namanya hubungan dengan uang, harta, semua rata-rata menjadi lupa diri. Bahkan nih sesama suami istri aja bisa saling menunjukkan keserakahan. Si istri udah punya satu, masih mau lagi barang yang lain, minta terus, gak pernah ada puas-puasnya. Harta kurang, minta terus sama suami. Kurang apa? Lagi nagih lagi, gak dikasih marah. Nanti punya pacar 1, mau punya 3. Punya istri 2, harusnya kan 1 tuh, udah tambah sama dia. Masih kurang, maunya punya 30, punya 50. Memuaskan nafsunya sendiri. Makanan juga sama, maunya hidup yang mewah, maunya hidup yang enak.
Gak mau hidup menderita, kata dia. Ya iyalah, kan saya lahir cuma 1 kali. Bosmu ngasih 1 kata. Keserakahan ini loh. Baik itu dari jabatan, jadi ini, mau lagi ini. Ya, cari cara yang licik untuk berdagang, memalsukan ini itu demi keuntungan yang lebih banyak. Buka makanan vegetarian, segini mah murah, tambahin lagi. Kurang lah, masa jual bakmi cuma 10.000? Gak bisa lah, zaman apa sekarang? Kasihlah 50.000. Ada kualitas, ya ada barang. Padahal sebenarnya belinya sama-sama di pasar. Harganya sama, mirip, bahkan dapat diskon dia. Ya tapi jualnya tetap lebih mahal. Tapi bawa nama vegetarian. Katanya berbuat baik, kan gitu. Ya, banyak kan orang-orang bervegetarian, makanannya katanya terkenalnya mahal-mahal. Tapi nanti kalau dia ngomongin marah dia. Enak aja, yalah. Kan di mana-mana yang bermutu itu mahal, kata dia. Sehat itu mahal. Padahal sehat itu pilihan, bukan sehat itu mahal ya. Mau jadi sehat atau enggak kan kita milih kan, atau mau sakit ya kita merawat diri apa enggak nih, kan gitu. Kita jalanin karma baik apa karma buruk, kan gitu, dan lain-lain ya. Tapi dia pokoknya membela diri demi apa? Keserakahan dia sendiri. Vegetarian nih yang paling nyata kalau makanan minuman ya. Gak bisa, saya harus banyak makanan. Apa itu cuma makan yang namanya sayur doang. Bawa-bawa kata-kata protein, vitamin, mineral, kata dia. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya buat puasin nafsu dia doang. Dia gak rela tuh kehilangan si ayam. Padahal ayamnya udah mati ya. Gak rela dia, pokoknya harus telan aja tuh ayam. Gak bisa tidur dia kalau gak telan ayam ya. Nah, si bebek juga sama, si burung juga sama. Pokoknya semua tuh harus dimakan sama dia. Baru seneng dia. Baru ngerasa, wah ini saya paling berkuasa nih. Di antara semua makhluk di dunia. Ya pokoknya baru puas lah. Ya gak bisa. Apa sih? Tahu tempe. Ya. Gak suka saya. Kayak orang miskin aja, katanya. Maunya makan tempat-tempat yang harganya wow, katanya, supaya nanti bisa disombong-sombongin, dibangga-banggakan ke orang-orang, ya kan. Cari pujian, cari pengakuan, validasi, bla bla bla. Ya pokoknya gitu deh, demi apa sih? Keserakahan. Maka orang-orang seperti ini pasti ngalamin beberapa hal ini nih, yaitu 5 macam kegelisahan batin. Tidak mendapat ketenangan dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Walaupun dia banyak uang, dia kayak tadi semua itu yang saya sebutkan. Tapi pikiran, perkataan dia, perbuatan dia bisa jadi di hati itu dia tuh gak tenang. Cuma dia gak mau ngungkapin aja, orang kan gak tahu. Dia gak mau mengakui aja. Nanti kelihatannya ada yang kurang, ya dia gak mau bilang. Padahal sebenarnya dia tetap gak tenang. Ya karena kan kayak gitu gak benar. 2, harta benda dalam keadaan tidak aman bisa dijarah orang. Jangan heran kalau ada nih hal-hal yang tertentu, barangkali Anda melihat orang dirampok rumahnya, dijarah dan lain-lain. Nah itu bisa jadi jangan-jangan tuh orang ya, yang dijarah itu pasti ada sebabnya. Rezeki tidak tetap, kebutuhan hidup tidak mencukupi. Ya iya, karena dia serakah, selalu aja maunya yang lebih. Nanti kalau nggak nyalain suami yang nggak punya ini, nggak punya itu, ya kan dia serakah, nggak pernah puas. Ya hidupnya seperti itu terus. 4, kedudukan atau jabatan tidak tetap, apa yang diinginkan selalu nggak tercapai. Ya siapa yang mau pakai dia? Ya karmanya kan begitu, nggak tercapai ya karena dia selalu mau lebih dan lagi, nggak pernah ada puasnya. Sehingga nih orang juga ya ragu lah, ini nih bagaimana ini? Ya sana sini mau terus, sana sini ganggu orang, ya sana sini nyakitin orang. 5, hasil kerja tidak sesuai dengan yang diharap. Di dunia ini banyak sekali manusia yang saling membenci satu sama lain. Bahkan belum pernah dekat sama mereka, tapi mereka seperti membenci. Namun setidaknya kita perlu tahu nih, apa sih kira-kira khotbah dari Buddha Shakyamuni tentang 10 perbuatan baik, salah satunya bila seseorang dapat menjauhkan diri dari kebencian, maka ia akan menerima 8 macam kegembiraan, yaitu 1, bebas dari penyakit tekanan batin dan stres. 2, tidak ada perasaan membenci dalam hati. 3, tidak ada perasaan pertengkaran dalam hati. 4,
hati selalu bersifat lembut dan jujur. 5. Memiliki hati yang sangat pengasih dan penyayang. 6. Selalu berbuat untuk kebaikan orang banyak. 7. Muka berwibawa dan dihormati semua orang. 8. Bersifat penyabar. Kelak akan lahir di alam Brahma. Tapi apa sih sebaliknya akibat dari sifat kebencian? Seseorang harus menerima 8 macam hal yang tidak menggembirakan, yaitu 1. Pikiran selalu dalam kegelisahan. 2. Hati selalu penuh kebencian. 3. Dalam hati selalu timbul perasaan ingin bertengkar. 4. Berkelakuan kasar dan kejam. 5. Selalu timbul niat jahat untuk mencelakai orang. 6. Tidak bersedia berbuat hal yang bermanfaat. 7. Raut wajah tidak berwibawa dan tidak dihormati orang. 8. Berkelakuan kasar dan kejam. Dan setelah meninggal dunia dengan segera akan jatuh ke alam neraka. Sang Buddha bersabda, dengan mensucikan pikiran serta bertekad untuk maju, seseorang dapat menemukan jalan kebenaran, bagaikan membersihkan sebuah cermin. Setelah debunya bersih, maka jernihlah cerminnya. Dengan melenyapkan nafsu dan tiada yang diinginkan lagi, dapatlah seseorang mengetahui masa kehidupannya yang lalu. Dapat menahan penghinaan, itulah yang disebut kekuatan yang terbesar. Orang yang tidak memiliki rasa dendam dan tetap bersikap tenang serta sabar dan dapat menahan penghinaan akan dihormati orang. Bila kekotoran batin seseorang telah lenyap seluruhnya dan batinnya telah menjadi suci dan tiada lagi bernoda, itulah yang disebut paling terang. Dari sebelum bumi ini ada sampai hari ini, segala sesuatu yang berada di 10 penjuru tidak ada yang tidak dapat dilihat oleh orang yang telah terang. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Tidak ada yang tidak didengar olehnya. Beliau mengetahui segala-galanya. Maka itu beliau dapat disebut terang yang sejati. Luar biasa ya. Kebencian sudah tersebar di mana-mana. Dari yang namanya saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, hingga orang tua ke anak-anak ke orang tua, suami istri, istri suami, pemuka agama dengan sesama pemuka agama bisa. Karyawan dengan karyawan, bos karyawan, karyawan bos, dan lain-lain. Teman, orang asing, ya contohnya nih yang datang ke live saya tiba-tiba nyerang, padahal saya nggak kenal dia, tiba-tiba ngomong kotor, ngomong jahat, padahal saya juga nggak tahu dia siapa, saya nggak pernah toel dia. Ini pastilah dia nih sehari-hari sudah sering begitu membenci orang di sekitar dia. Gampang sensitif, gampang marah-marah. Kebencian itu selalu ada. Sehingga dia mengalami nih yang namanya akibat dari sifat kebencian. Dia harus menerima 8 macam hal yang tidak menggembirakan. Ya orang kayak gitu pasti bawaannya emosi mulu. Ya akhirnya dia gak bahagia. Bawaannya gak mungkin happy. Yang pertama, pikiran selalu dalam kegelisahan. Jadi kalau dipikir orang-orang seperti itu, gelisah terus dia pikirannya. Nah kalau Anda nggak mau punya pikiran yang gelisah, sana sini gelisah, mendingan dikurangi untuk kebencian. Jangan apa-apa benciin orang, tebar-tebarkan kejahatan, kemarahan kepada siapa saja tanpa kejelasan. Ya untuk apa seperti itu? Ya bikin pikiran Anda makin nggak benar, makin gelisah. Hati pun jadi yang kedua nih, selalu penuh kebencian. Itu akibat dari sehari-hari Anda memupuk kebencian itu sehingga full nih cinta kasihnya jadi nggak ada. Malah sebaliknya kebencian terus membuat orang jadi nggak nyaman bersama Anda.
Kalau orang udah kayak gitu, bisa nggak sih dia mencintai yang tulus? Ya nggak mungkin. Jauh lah dari yang namanya malaikat, bodhisatwa, Buddha. Nggak ada itu hati Buddha, bodhisatwa. Nggak ada. Yang ada hati iblis, hati setan yang belum bertobat. Nah ini mesti hati-hati kita ya. Ketiga, dalam hati selalu timbul perasaan ingin bertengkar. Pernah nggak sih Anda merasa kalau masuk ke live orang, terus Anda bawaannya pengen bertengkar sama orang ini? Sedikit aja nih Anda merasa tersenggol, padahal orang itu nggak ngomongin Anda, nggak sebutin, nama aja nggak disebut. Anda langsung, mau ngajak berantem ya? Maksud kamu, ada loh pernah di live saya lagi berbagi dharma yang ada dalam kitab suci. Tiba-tiba nih ada yang komen, nyindir saya kamu. Ngajak ribut sendiri ya. Padahal saya sama sekali tuh nggak ngerti itu siapa, saya nggak kenal. Tapi dia berasa, kamu noel saya, ngomongin saya kamu, hah? Udah lama-lama orang bilang tuh kelainan jiwa ya, di mana-mana ngajak orang bertengkar, nggak ada kejelasan. Ntar lagi tahu-tahu ngomong penipu, no, dasar ini. Pokoknya kalau belum bertengkar dia belum puas. Sakit jiwa itu namanya, udah nggak waras. Orang kayak gitu bahaya. Maka janganlah kita membina rasa ingin mau bertengkar terus sama orang. Ya, pacaran maunya ribut, nikah maunya berantem, habis itu cerai ya. Ini mesti hati-hati, bahaya banget ini ya. Bener-bener nanti lama-lama ke rumah sakit jiwa itu kayak gitu ya. Keempat, berkelakuan kasar dan kejam. Nah ini, namanya udah penuh kebencian di mana-mana, pasti bawaannya mau kasar sama orang, mau kejam sama orang. Dibunuh juga itu hewan karena dia udah benci sama tuh hewan. Ya kayak nyamuk nih gigit kita, benci. Mati. Ya ada tuh yang saya pernah kenal tuh orang di masa lalu, dia bejek hamsternya gara-gara padahal salah dia sendiri, habis mabok dia pegang tuh hamster, tangannya bawa alkohol tuh hamster, ya mungkin yang namanya hewan ya sensitif dikit, digigit dikit lah, marah, dibejek sampai mati. Nah ini kebencian ya, jadi kasar dan kejam, kelihatannya seperti itu, bahaya banget. Hati kita benar-benar udah nggak ada kelembutan nih ya. Kelima, selalu timbul niat jahat untuk mencelakai orang. Iya, di mana-mana pikirannya gimana celakain orang, gimana sakitin orang. Waduh, negatif semua. Lihat apapun kebaikan juga semuanya buruk-buruk lagi yang keluar, ditutupin terus. Ya, dengan yang jahat-jahat. Ya bagaimana bisa punya jiwa bodhisatwa yang nggak mungkin yang kayak begini ya. Nah inilah. 6, tidak bersedia berbuat hal yang bermanfaat. Ya iya, mana mungkin. Capek lah kata dia, mendingan saya berbuat jahat yang banyak, ngajakin orang aja ribut, begini begitu, ngajakin siapa aja berantem. Maka kalau Anda nih punya rasa nggak bersedia berbuat hal yang bermanfaat, udah kudu hati-hati. Jangan-jangan sehari-hari penuh kebencian nih, bahaya nih. Ya, apalagi kalau udah sampai tadi timbul niat jantung mencelakai orang, ini mesti koreksi diri nih. Anda punya perasaan rasa itu gak? Ketujuh, raut wajah tidak berwibawa dan tidak dihormati orang. Wah kasihan banget yang kayak begini nih, nggak bakal dihargain sama namanya karyawan. Kalau dia jadi bos ya, sama teman juga nggak ngargain, pria juga nggak ngargain, wanita yang nggak berwibawa juga, ya kan pastinya. Nggak dihormati juga, ya karena nggak ada yang bisa lagi dipelajari dari dia yang baik-baik. Siapa yang hormat sama dia? Sikapnya aja kayak gitu, berantakan semua. Ya 8, berkelakuan kasar dan kejam dan setelah meninggal dunia dengan segera akan jatuh ke alam neraka. Udah pasti. Pandangan keliru akan membawa kita kepada sebuah jalan yang sesat. Terlebih lagi kalau dibagikan kepada banyak manusia yang lainnya, lebih berat lagi itu karma buruknya ya. Namun Buddha Sakyamuni sudah mengatakan, jikalau nih bila seseorang dapat meninggalkan pandangan keliru atau sesat, bagian ke-10 akan saya bagikan. Dia akan memperoleh 10 macam berkah keberhasilan dari 10 kebajikan. Yaitu 1, beliau akan memperoleh ketenangan pikiran dan teman-teman yang bijaksana. Ya karena kita sudah tidak lagi mempunyai pandangan-pandangan keliru itu yang menyesatkan orang lain, sehingga pikiran kita pun jadi lebih damai, lebih tenang. Kita juga udah gak mungkin lagi mau deket-deket sama teman-teman yang sesat itu juga, yang gak bijaksana itu. Udah beda lah energinya, channelnya juga udah lain ya. Udah gak selevel katanya gitu. Teman-teman yang sesat tuh seperti apa sih? Yang mengajak Anda ke arah keburukan, yang ngajarin judi, yang ngajarin memabokan, main cewek, selingkuh, cerai bahkan.
Ya pokoknya yang nyuruh-nyuruh yang buruk-buruk itulah. Itu perlu diwaspadai ya, karena mereka pasti punya pandangan-pandangan keliru yang mereka anggap benar sendiri. Tapi kalau mereka mau tobat, mereka juga bisa mendapatkan ini. Yang pertama tadi. 2. Beliau akan selamanya percaya pada hukum sebab akibat. Dan beliau akan beranggapan lebih baik kehilangan nyawa daripada berbuat jahat. Karena orang-orang yang punya pandangan benar, satu tadi, nggak mungkin dia mau dekat-dekat sama orang yang nggak bijaksana. Sebab orang-orang yang nggak bijaksana itu pasti tidak akan bisa mengerti hukum sebab akibat. Dan nggak bakalan percaya sampai seutuhnya juga. Namun jikalau mereka ini mau bertobat, mereka bisa nih selamanya percaya, oh iya ada loh hukum karma itu, tabur tuai sebab akibat. Sehingga mereka nih jadi suka berbuat yang baik, kebenaran dilakukan, ujung-ujungnya bisa mengatakan lebih baik kehilangan nyawa daripada saya berbuat jahat, menjunjung tinggi kebenaran. Ketiga, beliau berlindung kepada Buddha, tidak kepada yang lain. Ya inilah salah satu bentuk contoh yang sesat tuh apa sih, yang keliru. Pesugihan, yang katanya pakai penglaris lah, ini itulah. Dia lebih milih untuk menghamba kepada setan, jadi budak setan, pakai ilmu hitam, daripada dia sujud sama Tuhan, doa, sabar, tabah, jalanin ibadah dengan ikhlas, tulus. Dia nggak mau. Dia maunya ambil jalan instan demi duit doang. Pandangan keliru dia ini akan membawa dia ujung-ujungnya kepada alam penderitaan sendiri. Kalau dia mau bertobat, dia akan berlindung kepada Tuhan, kepada Buddha dengan cara yang benar, bukan kepada iblis-iblis setan-setan tadi. Tetap kembali satu kata, Buddha, Bodhisattva, Dharma. Keempat, beliau memiliki pandangan yang benar dan selama-lamanya akan meninggalkan pandangan keraguan-raguan. Itu pasti ya. Kalau udah nggak sesat, udah nggak keliru, pasti pandangannya benar. Meninggalkan pandangan keraguan-keraguan, ya, karena penuh keyakinan dia. Kelima, beliau selama-lamanya terlahir di alam manusia atau alam para dewata dan tidak akan pernah terjatuh ke alam rendah. Ini sudah berkah luar biasa, di mana manusia-manusia yang mau bertobat dan sadar ini, dia bisa lahir di alam dewata. Gak bakal lagi jatuh ke alam-alam bawah seperti alam neraka, alam setan, alam binatang, itu udah gak lagi. Bahkan selamanya bisa ada nih di alam manusia seperti kita ya. Keenam, berkah dari kebahagiaan dan kebijaksanaan yang tak terhingga akan terus bertambah. Jadi ini jiwa pikiran dia juga bisa bahagia ya, bijaksana gitu loh. Ya, gak bakal kurang ya, terus bertambah tak terhingga. Kalau orang-orang yang pandangan keliru ya dia tidak akan sebijaksana itu, sudah jelas. 7. Beliau akan selama-lamanya meninggalkan jalan yang salah dan hanya mengikuti Arya Marga, yaitu jalan kesucian. Jadi dia udah gak mungkin tertarik sama jalan-jalan yang salah itu. Dia lebih memilih jalan kesucian. Maka bahagialah Anda ya menjadi orang suci. Justru bukannya malah bangga menjadi orang yang gak suci ya, hanya karena takut dibilang sok suci. 8. Pandangan keliru tentang Sang Aku Sakayaditi tidak akan pernah timbul, dan beliau dapat meninggalkan segala macam perbuatan jahat ataupun perbuatan egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Pandangan keliru tentang Sang Aku, ego, aku ini, aku itu, bawa-bawa kata aku juga, tidak akan timbul. Lebih memikirkan orang lain, tidak bawa ego, ya sadar beliau dapat meninggalkan segala macam perbuatan jahat ataupun perbuatan egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi dia tuh akan menjadi orang lebih memikirkan orang lain, empati, ya peduli. Tapi bukan berarti ikut campur urusan orang terus, ya enggak ya. Ada tuh kan di TikTok ini kadang-kadang orang nggak kenal nggak apa ya, tahu-tahu ngomel-ngomel sendiri. Ya alasannya katanya ini saya mau menyadarkan Anda begini begitu ya. Atau nih membagikan pandangan-pandangan yang nggak bener, yang salah. Padahal dia sendiri nggak ngerti apa yang dia bicarakan kan gitu. 9.
beliau akan selama-lamanya berpegang teguh di dalam pengertian yang benar. Jadi orang-orang yang sudah tidak punya pandangan keliru ini, dia akan berpegang teguh dalam pengertian yang benar. Gak mungkin dia salah paham lagi akan kehidupan ini, tentang agama Buddha, tentang Dharma, dari ajaran Buddha, tentang vegetarian, tentang begini begitu, gak mungkin. Dia punya pengertian yang benar atas hal-hal yang baik itu. Tentang doa, ya banyak sekali. Terus berpegang teguh akan tekad dia dalam doa serta vegetarian itu sendiri juga ya. 10. Beliau tidak akan pernah terjatuh ke dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau yang menyedihkan. Ini sudah jelas banget ya, luar biasa. Kalau udah kayak gini, udah dipastikan dia akan bahagia. Gak ada tuh di alam-alam menyedihkan seperti neraka, setan, dan lain-lain itu ya. Sang Buddha bersabda, "Para siswaku, walaupun engkau jauh dari diriku, namun bila engkau selalu ingat kepada 10 kebaikan atau 10 sila ini dan melaksanakannya dengan baik, secara pasti kamu akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Mereka yang selalu berada di sampingku, walaupun selalu melihat aku, namun jika tidak melaksanakan kebaikan atau menjalankan sila dengan baik, akan selama-lamanya sukar untuk memperoleh hasil." Orang yang mempelajari Buddha Dharma harus merasa yakin terhadap semua yang dikatakan oleh Sang Buddha dan melaksanakannya. Bagaikan madu, manis di bagian pinggir maupun di bagian tengahnya, manis secara menyeluruh. Demikian juga Dharma ajaran dari Sang Buddha bermanfaat dari awal sampai akhir. Luar biasa sekali ya buku ini. Demikianlah 10 macam berkah, 10 kebajikan, 10 perbuatan kebaikan khotbah Buddha Sakyamuni. Semoga kita berhasil mempraktekannya. Ini Pasiko.